Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Arsitektur Enterprise. Ini adalah pertemuan ketiga kita ya di tanggal 16 Oktober 2020. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang Distributed Information System atau sistem informasi terdistribusi, di mana dibagi menjadi 3 bagian, yaitu desain sistem informasi, arsitektur sistem informasi, serta bagaimana mengkomunikasikan sistem informasi itu sendiri. Namun bagian yang ketiga akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, desain sistem informasi ini memiliki subbagian, yaitu layer information system, lalu kemudian ada top down design information system, lalu kemudian ada bottom up design of information system. Kemudian arsitektur information system juga dibagi menjadi 5 subbagian. Nah, kita masuk pada design of information system. Namun sebelumnya perlu kita ketahui bahwa bentuk dari sistem informasi terdistribusi ini adalah service web atau layanan web. Nah, banyak masalah yang coba dipecahkan oleh service web ini atau layanan web. Namun kendala-kendala desain yang dihadapi sepanjang evolusi sistem informasi terdistribusi ini perlu diingat adalah meskipun teknologi terus berubah, namun masalah yang perlu dipecahkan sebenarnya sebagian besar itu sama saja. Masalahnya itu seputar itu saja. Nah, dengan demikian, langkah pertama untuk melihat layanan web dari perspektif yang benar adalah mengembangkan pemahaman yang komprehensif bagaimana sistem informasi terdistribusi itu berperan di dalam service web. Nah, dalam bab ini sebenarnya dalam bab ini Anda semua akan diperkenalkan dengan aspek-aspek yang paling dasar dari sistem informasi terdistribusi, yaitu desain seperti yang sudah disampaikan di slide pertama, kemudian arsitektur dan pola komunikasinya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar Anda semua memahami bahwa distributed of information system ini adalah membantu kita membandingkan bagaimana layanan web yang terdistribusi dibandingkan dengan bagaimana sistem informasi secara tradisional. Nah, di sini di bagian pertama Anda bisa melihat desain dari information system. Nah, terlepas dari kompleksitas dan variasi sistem informasi terdistribusi ini, kita bisa secara abstraksi memberikan beberapa aspek dari desain karakteristiknya. Nah, untuk memahami aspek-aspek ini akan sangat membantu ketika kita masuk dalam bagaimana mendeskripsikan secara rinci tentang bagaimana sebuah sistem bekerja dan beroperasi. Pada lapisan sistem informasi yang Anda lihat pada gambar ini adalah pada tingkat konseptual, sistem informasi itu dirancang dalam 3 lapisan. Yang pertama adalah lapisan presentasi atau presentation layer, ada logika aplikasi atau application logic layer, lalu kemudian ada manajemen sumber daya atau resource management layer. Nah, lapisan ini terkadang hanya ada sebagai abstraksi desain pada ide-ide pengembang,
karena alasan-alasan kinerjanya, sehingga menghasilkan sebuah implementasi yang kusut. Namun dalam banyak kasus, lapisan ini dapat diidentifikasi dengan jelas dan merupakan subsistem yang sangat terisolasi. Seringkali diimplementasikan menggunakan berbagai macam alat-alat yang berbeda. Nah, dalam presentation layer ini bisa dijelaskan bahwa setiap sistem informasi itu perlu berkomunikasi dengan entitas-entitas eksternal, baik itu pengguna, user manusia ataupun user dalam bentuk komputer lain atau perangkat yang lain. Nah, sebagian besar komunikasi ini melibatkan penyajian informasi kepada entitas eksternal dan memungkinkan entitas eksternal untuk berinteraksi dengan sistem. Jadi ada timbal balik interaksi antara sistem dan entitas eksternal dan entitas eksternal ke sistem. Cara berinteraksinya itu dengan mengirimkan operasi serta bagaimana mendapatkan tanggapan. Nah, lapisan presentasi ini dari sistem informasi dalam hal server web dan semua modul-modul yang memiliki tugasnya dalam membuat dokumen itu, contoh yang terbaik dari desain ini adalah menggunakan dokumen HTML. Nah, tentu Anda semua sudah mengerti HTML itu apa di semester pertama ya. Nah, dalam sistem ini ada program-program yang bertindak sebagai lapisan presentasi dan klien. Nah, untuk melanjutkannya dengan contoh browser web, kemudian Java adalah contoh klien dan lapisan presentasi bisa digabung menjadi satu. Kemudian ada lapisan application logic atau logika aplikasi. Nah, sistem informasi itu melakukan lebih dari sekedar menyampaikan informasi dan data. Sebagian besar sistem melakukan beberapa pemrosesan data di belakang hasil yang dikirimkan oleh sistem, sehingga pemrosesan itu melibatkan program yang mengimplementasikan operasinya secara aktual yang diminta oleh klien melalui lapisan presentasi tadi, sehingga mengacu pada program ini dan semua modul-modul referensi yang membantu menyebarkan dan menjalankan program seperti lapisan logika aplikasi. Nah, bisa juga sering disebut program-program ini sebagai layanan yang ditawarkan oleh sistem informasi itu sendiri. Contoh yang sangat khas dari layanan semacam ini adalah program yang menerapkan operasi penarikan dari rekening bank. Nah, seperti itu ya. Program ini menerima permintaan, lalu kemudian memeriksa apakah dananya cukup, lalu kemudian memverifikasi apakah batas penarikan itu terlampaui, kemudian membuat masukkan log atau login untuk operasi, kemudian melakukan operasi terhadap saldo saat ini, kemudian memberikan persetujuan membagikan uang atau tidak, kemudian dan lain sebagainya. Nah, semua langkah-langkah ini bagi klien mencerminkan logika di balik operasi dari penarikan dari sudut pandang penyedia layanan atau dalam hal ini adalah bank. Nah, bergantung pada kompleksitas logika sebenarnya yang terlibat dan bagaimana teknik implementasi yang dipilih. Nah, lapisan ini juga dapat disebut sebagai business process atau logika bisnis atau aturan-aturan bisnis atau juga disebut sebagai hanya server saja. Nah, dalam semua kasus, nama ini hanya berlaku untuk
pengimplementasian pada kasus-kasus tertentu. Oleh karena itu, menggunakan istilah logika aplikasi itu untuk merujuk pada lapisan application logic ini. Nah, kemudian kita masuk pada resource management layer atau lapisan manajemen sumber daya. Nah, sistem informasi itu membutuhkan data yang dapat digunakan untuk untuk bekerja. Data itu dapat berada di database atau di sistem file atau repositori informasi lainnya. Nah, lapisan manajemen sumber daya ini secara konvensional mencakup semua elemen sistem informasi. Nah, secara lebih abstrak lagi, lapisan manajemen sumber daya ini menangani dan mengimplementasikan berbagai sumber-sumber data dari sistem informasi terlepas dari sifat sumber data tersebut. Nah, dalam interpretasi sebuah istilah-istilah yang secara terbatas, lapisan manajemen sumber daya ini juga dikenal sebagai lapisan data. Nah, jadi manajemen sumber daya ini adalah dikenal dalam kasus lain sebagai lapisan data. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa lapisan tersebut diimplementasikan menggunakan sistem manajemen basis data. Misalnya dalam contoh ini perbankan. Nah, lapisan manajemen sumber daya itu bisa menjadi basis data dari akun-akun bank. Nah, perspektif ini bagaimanapun agak sedikit membatasi karena hanya mempertimbangkan aspek manajemen data saja. Banyak arsitektur yang menyertakan sistem-sistem eksternal apapun yang menyediakan informasi sebagai bagian dari lapisan manajemen sumber daya. Selanjutnya, kita masuk pada top-down design of information system. Di sini Anda bisa melihat bentuk dari top-down design. Di sini ada 4 ya. Nah, di sini ada klien. Klien ini bisa dilihat penjelasannya. Nah, desain top-down ini pertama-tama itu berfokus kepada tujuan dari masalah, bertujuan untuk secara lebih spesifik menyelesaikan masalah dan kemudian melanjutkan untuk menentukan segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagai bagian dari proses ini, penting juga untuk menentukan bagaimana sistem akan didistribusikan ke berbagai node komputasi. Nah, ketika merancang sebuah sistem informasi, strategi yang sangat berguna adalah strategi yang berjalan dari atas ke bawah. Idenya adalah untuk memulai dengan mendefinisikan fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna atau klien dan bagaimana klien akan berinteraksi dengan sistem. Nah, ini tidak berarti bahwa desain itu dimulai dengan menentukan interface user atau menentukan interface pengguna. Nah, sebaliknya, ini itu berarti bahwa desain dapat hampir sepenuhnya ditawarkan setelah sistem tersebut berfungsi. Maksudnya adalah, misalnya setelah sasaran tingkat atas itu ditentukan, sasaran yang tingkat atas ditentukan, kemudian logika aplikasi yang diperlukan untuk mengimplementasikan fungsi tersebut baru dapat dirancang. Langkah terakhir adalah menentukan sumber daya yang dibutuhkan oleh logika aplikasi. Nah, strategi ini sesuai dengan perancangan sistem
mulai dari lapisan yang paling atas atau lapisan presentasi, kemudian berlanjut ke lapisan logika aplikasi, dan kemudian ke lapisan manajemen sumber daya yang ada di gambar 1-2 ini. Untuk menyederhanakan pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi terdistribusi yang dirancang dari atas ke bawah biasanya dibuat untuk berjalan di lingkungan yang komputasinya secara homogen. Jadi komponen yang didistribusikan dengan cara ini berarti adalah fungsionalitas setiap komponen itu sangat bergantung pada fungsionalitas yang diimplementasikan oleh komponen lain. Nah, seringkali komponen semacam ini tidak dapat digunakan secara independen, secara sendiri-sendiri dari keseluruhan sistem. Artinya, desainnya berbasis komponen, tetapi komponennya tidak bisa berdiri sendiri. Nah, contoh dari desain top-down itu adalah sistem manajemen basis data paralel. Nah, ini desain yang berbasis komponen ini bisa dilihat pada gambar 1-3. Nah, ini bisa dilihat pada gambar 1-3. Di gambar 1-3 ini Anda bisa melihat bahwa ada akronim atau singkatan dari PL, AL, RM. Nah, ini adalah singkatan dari layer-layer tadi. PL itu adalah presentation layer atau lapisan presentasi, kemudian AL ini adalah application logic layer, lapisan logika aplikasi, dan kemudian RM ini adalah resource management atau lapisan sumber daya. Nah, tentu saja istilah-istilah ini jika Anda memiliki referensi buku yang lain, akronim-akronim ini atau istilahnya mungkin akan sedikit berbeda. Namun tetap saja inti dari konsep sebuah desain sistem informasi itu sebenarnya adalah sama. Nah, selanjutnya kita masuk pada bottom up design of information system atau desain bottom up sistem informasi. Nah, di sini pada tahap klien ini bisa Anda lihat bahwa sistem harus menentukan dulu saluran akses dan platform dari klien. Lalu kemudian yang kedua itu memeriksa sumber daya dulu. Memeriksa sumber daya yang ada serta fungsionalitas yang ditawarkan oleh sistem. Kemudian yang ketiga itu adalah masuk ke application layer. Jadi wrap existing resource gitu. Jadi memastikan atau membungkus, diartikan secara harfiah itu wrap itu dibungkus, tapi memastikan sumber daya yang ada itu lalu kemudian mengintegrasikan fungsionalitasnya ke dalam interface yang konsisten. Kemudian baru pada tahap keempat itu kita ke presentation layer. Jadi mengadaptasi output dari logika aplikasi sehingga dapat digunakan dengan saluran akses serta protokol klien yang diperlukan. Nah, desain bottom up ini terjadi karena kebutuhan
dari pilihan. Nah, sistem informasi dibangun dengan mengintegrasikan sistem yang sudah ada, yang sering disebut sebagai legacy system atau aplikasi legacy. Sebuah sistem atau aplikasi itu menjadi warisan saat digunakan untuk tujuan atau dalam konteks selain yang dimaksudkan sejak awal tadi. Setiap sistem informasi itu pasti akan menjadi sistem warisan pada satu titik tertentu selama life cycle-nya. Nah, masalah dengan sistem warisan adalah bagaimana mengintegrasikan fungsionalitasnya ke dalam satu kesatuan yang satu kesatuan yang koheren. Nah, ini tidak dapat dilakukan dari atas ke bawah karena tidak bebas, tidak fleksibel untuk memilih dan membentuk fungsionalitas sistem. Jadi seperti yang dilihat bahwa bottom up design ini, jadi dia dari klien kemudian langsung kepada sumber daya. Nah, presentation layer malah dilakukan di tahap terakhir. Nah, selanjutnya fungsionalitas yang disediakan oleh komponen-komponen yang sudah ditentukan sebelumnya tidak dapat lebih sering daripada tidak dapat dimodifikasi. Nah, mengimplementasikan kembali fungsionalitas yang disediakan oleh sistem yang lama sehingga pendekatan dari top down itu dapat digunakan dalam banyak kasus bukan merupakan pilihan yang layak karena sangat sulit untuk diperlukan dalam upaya pengembangan serta penerapan. Nah, akibatnya sistem lama yang dilibatkan kemudian didesain sebagian besar didorong oleh karakteristik dari lapisan yang di bawah. Nah, lapisan di bawah itu tadi adalah lapisan resource management. Nah, seperti itu ya untuk lapisan bottom up ini. Secara desain, arsitektur bottom up ini menghasilkan sistem yang digabungkan secara lebih fleksibel atau lebih bebas, lebih longgar gitu. Sebagaimana sebagian besar komponen ini juga dapat digunakan sebagai sistem yang berdiri sendiri yang tidak bergantung pada sistem lainnya. Sehingga seringkali bagian dari masalah adalah bagaimana menggunakan sistem warisan sebagai sebuah komponen dan pada saat yang sama juga mempertahankan fungsinya sebagai sistem yang berdiri sendiri. Ini bisa kita lihat pada gambar 15 ini. Nah, seperti ini ya. Jadi seperti tidak masuk akal untuk membicarakan bagaimana kelebihan dan kekurangannya saat mendiskusikan desain dari bawah ke atas dalam banyak kasus ini seperti tidak ada pilihan lain. Kita bisa lihat di sini ya dari bottom up design ini, kemudian ke bottom up arsitekturnya ini seperti yang Anda lihat di gambar 15 ini. Sangat kompleks ya, seperti ini ya. Untuk desain dari information system subbagiannya. Baik, sekarang kita masuk pada architecture of information system atau arsitektur dari sistem informasi. Nah, yang pertama di sini ada arsitektur satu tingkat atau one tier architecture. Anda bisa melihat di gambar yang ada di slide ini bagaimana layer dari information system ini menjadi satu karena sistem informasi yang berjalan settingannya pada arsitektur ini tidak punya pilihan lain selain untuk menjadi monolitik atau
selain menjadi satu, digabungkan semua layernya dari presentation layer, logika application logic layer, dari lapisan manajemen sumber daya, ini digabung menjadi satu tingkat. Nah, oleh karena itu dinamakan sebagai one tier architecture. Pada arsitektur ini, interaksi yang dilakukan hanya melalui dump terminal. Nah, dump terminal ini apa? Jadi hampir tidak lebih dari sebagai papan ketik atau keyboard dan layar komputer, hanya seperti itu. Nah, si dump terminal ini adalah kliennya. Jadi seluruh lapisan presentasi berada di dalam mainframe. Nah, itu mengendalikan setiap aspek interaksi dengan klien. Jadi kliennya ini hanya dump terminal tadi atau papan ketiknya atau keyboardnya di layar komputer. Itu sebenarnya dalam one tier architecture ini, dump terminal tadi itu mengendalikan setiap aspek interaksi dengan klien, termasuk bagaimana informasi akan muncul, kemudian bagaimana kemudian itu ditampilkan, dan bagaimana bereaksi terhadap input dari user. Nah, sistem ini sampai sekarang masih banyak digunakan. Nah, keuntungan dari one tier architecture ini adalah misalnya desainer itu bebas menggabungkan lapisan sebanyak yang diperlukan untuk mengoptimalkan kinerja. Nah, itu keuntungannya. Nah, kelemahan dari sistem informasi one tier ini adalah bahwa lapisan-lapisan ini atau arsitektur ini merupakan potongan dari kode yang monolitik. Nah, pemeliharaannya, maintenance-nya itu sangat sulit dan mahal. Nah, dalam beberapa kasus itu hampir tidak mungkin untuk dimodifikasi karena kurangnya dokumentasi dan pemahaman yang jelas tentang bagaimana arsitektur ini. Jadi juga kurangnya pemrogram yang berkualifikasi yang mampu menangani sistem dari one tier ini. Jadi sangat sulit meskipun sangat mungkin untuk dikembangkan, tapi ini dalam industri perangkat lunak ini one tier ini sangat berlawanan dengan apa yang diterapkan pada arsitektur perangkat lunak, utamanya dalam enterprise ya, dalam industri ataupun dalam bisnis ataupun dalam perusahaan di modern ini, di saat-saat modern ini, sehingga one tier ini tidak lagi digunakan karena mainframe yang ada yang diturunkan atau diwariskan oleh one tier arsitektur ini saat ini hanya relevan bagi mereka yang berurusan dengan sistem warisan mainframe saja. Jadi di era modern ini arsitektur ini sudah tidak banyak digunakan lagi, bahkan sudah jarang ditemukan. Sekarang kita masuk pada two-tier architecture atau arsitektur dua tingkat. Anda bisa melihat di gambar 17 ini bahwa sistem informasinya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah client dan yang kedua adalah server. Nah, presentation layer ini dimasukkan ke dalam client, sementara application logic layer dan resource management layer ini berada dalam satu server. Arsitektur dua tingkat ini muncul ketika perangkat keras dalam komputasi mulai menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar mainframe, sehingga lapisan presentasi ini dimasukkan ke dalam klien atau yaitu ke dalam PC. Memindahkan lapisan presentasi ke PC
menghasilkan dua keuntungan. Yang pertama, lapisan presentasi dapat memanfaatkan daya komputasi yang tersedia di PC. Yang kedua, dimungkinkan untuk menyesuaikan layer presentasi untuk tujuan yang berbeda tanpa meningkatkan kompleksitas dari sebuah sistem. Misalnya, seseorang atau seorang desainer ini dapat membangun satu lapisan presentasi untuk tujuan administrasi dan satu lagi untuk user biasa. Nah, modulnya adalah layer presentasi ini tidak bergantung satu sama lain, sehingga bisa dikembangkan dan dipelihara atau di-maintain secara terpisah. Oke. Anda bisa melihat pada gambar 18 ini, dalam satu server terdapat beberapa service interface atau layanan antarmuka. Nah, faktanya itu untuk mengembangkan klien, server perlu memiliki interface yang dikenal dan stabil. Antarmuka ini sering kita istilahkan atau sering disebut-sebut sebagai interface ya dalam ilmu komputer. Nah, hal ini menghasilkan pengembangan dari antarmuka program aplikasi atau yang disingkat dengan API atau API, Application Program Interface. Jadi seperti itu. Jadi di dalam server ini ada server lagi, ada server interface itu sendiri. Nah, setelah server memiliki API yang stabil, maka semua jenis klien dapat dikembangkan. Selama API-nya ini tidak berubah, maka pengembang dapat mengubah dan mengembangkan server tanpa mempengaruhi klien. Nah, ini bisa, konsep ini bisa Anda saksikan atau Anda bisa pahami gambarnya secara lebih mudah pada gambar 18 ini. Kemudian di gambar 19 ini juga Anda bisa melihat bahwa sistem two-tier itu mendukung pengembangan sistem informasi yang portable dengan pada berbagai platform. Nah, karena lapisan presentasi tidak bergantung kepada server. Nah, Anda bisa lihat di sini ya. Di atas ini ada bagian klien. Nah, klien ini kemudian adalah sebagai mesin integrasi di antara dua server. Jadi di dalam klien itu ada presentation layer, kemudian presentation layernya terbagi dua. Nah, setiap presentation layer memiliki server sendiri-sendiri. Masalahnya pada sistem klien server ini, masalah jelasnya bahwa satu server hanya dapat mendukung sejumlah klien yang secara terbatas dan akhirnya mungkin tidak dapat mendukung klien sebanyak yang diperlukan dalam pengembangan sebuah sistem. Pada prinsipnya ada kerugian dari two-tier adalah masalah warisan yang muncul ketika sistem two-tier ini digunakan tidak sesuai dengan tujuan awalnya. Nah, masalah-masalah ini dimulai ketika desainer menyadari potensi klien tadi. Nah, setelah dimana klien menjadi independen dari server, independen ini dalam artian menjadi bagian kode yang terpisah, sehingga mampu atau mungkin dikembangkan oleh orang selain mereka yang mengembangkan server itu tadi. Nah, si klien ini dapat dikembangkan secara lebih lanjut sendiri. Nah, ini bisa dilihat di gambar 19 ini ya.
Namun terlepas dari kesuksesan two-tier ini, arsitektur two-tier ini sudah punya reputasinya itu kurang dapat diskalakan dan ternyata tidak fleksibel dalam hal mengintegrasikan sistem yang berbeda. Nah, batasan ini sebenarnya tidak bersifat secara intrinsik ya pada arsitektur two-tier, tetapi merupakan ada tandanya bahwa ada kemajuan teknologi informasi yang terus bergeser, sehingga permintaan pada sistem terdistribusi juga dituntut menjadi harus bisa lebih baik lagi. Selanjutnya, pada three-tier architecture yang ketiga adalah three-tier architecture. Anda bisa melihat di gambar 110 bahwa sistem informasinya itu arsitektur yang dimiliki three-tier ini ada dibagi menjadi 3 bagian. Pada bagian paling di atas itu seperti yang berada pada two-tier architecture tadi, di mana presentation layer itu di dalam client, dan ya, di bagian tengah ada application logic layer, dan di bawah ada resource management layer. Bisa dilihat bahwa pada three-tier ini memperkenalkan middleware layer yang terletak di antara presentation layer dan resource management layer. Arsitektur 3 tingkat ini jauh lebih kompleks dan bervariasi ya daripada sistem client server atau two-tier tadi, sehingga lebih sulit untuk dikarakterisasi. Namun bagaimanapun, arsitektur ini biasanya didasarkan pada pemisahan yang jelas antara ketiga lapisannya. Seperti halnya bahwa arsitektur 3 tingkat itu lebih kompleks dan bervariasi, maka karena alasan ini ada yang dinamakan sebagai middleware. Middleware ini apa? Middleware ini adalah abstraksi dan infrastruktur yang mendukung pengembangan logika aplikasi secara kolektif. Nah, itu ya berarti di sini. Lalu kemudian ada lapisan manajemen. Lapisan manajemen sumber daya. Ini adalah terdiri dari semua server yang coba diintegrasikan dalam lapisan dalam arsitektur three-tier. Nah, tangkapan dalam deskripsi ini yang bisa kita tangkap dalam deskripsi ini adalah bahwa server di tingkat pengelolaan sumber daya pada gilirannya masing-masing ini ternyata dapat memiliki logika aplikasi dan lapisan pengelolaan sumber dayanya sendiri-sendiri, sehingga pada perspektif server manajemen sumber daya ini, program yang berjalan di dalam lapisan logika aplikasi hanyalah klien yang bekerja dalam pengaturan klien atau server. Sebenarnya dalam platform integrasi ini sendiri pada two-tier dan three-tier ini tidak berbeda jauh, sama persis. Namun kita dapat mengubah sistem two-tier menjadi three-tier dengan memisahkan logika aplikasi dari lapisan manajemen sumber daya. Keuntungannya apa? Keuntungan three-tier adalah secara skalabilitas dapat dicapai dengan menjalankan setiap lapisan di server yang berbeda-beda. Secara khusus, lapisan aplikasi ini dapat didistribusikan ke beberapa node, sehingga memungkinkan untuk menggunakan kelompok-kelompok komputer kecil. Jadi ada kelompok komputer yang skala kecil-kecil untuk setiap lapisan. Selain itu, sistem atau three-tier architecture ini menawarkan kesempatan untuk bisa menuliskan kembali logika aplikasi yang tidak terlalu terikat dengan pengelola sumber daya yang mendasari lapisan logika tersebut.
Nah, oleh karena itu lebih bisa dikatakan lebih portable dan dapat digunakan kembali. Kelemahannya adalah tri-tier ini adalah komunikasi antara lapisan pengelola sumber daya dan lapisan aplikasi ini menjadi jauh lebih mahal. Pada entire architecture ini bisa dilihat bahwa arsitektur entire ini bukan merupakan sesuatu yang berbeda atau menyimpang dari tri-tier. Namun entire ini merupakan penerapan secara umum dari tri-tier system dengan menambahkan web server di dalam layar presentasi. Arsitektur entire ini muncul dalam dua pengaturan umum, di mana menghubungkan sistem yang berbeda dan menambahkan konektivitas melalui internet. Dalam sistem ini, klien adalah browser web dan lapisan presentasi didistribusikan antara browser web, server web, dan kode yang menyiapkan page-nya atau halamannya, yaitu menggunakan HTML. Selanjutnya bisa dilihat pada gambar 1.13 ini. Dalam sistem entire ini mencakup sekumpulan besar jaringan komputer tunggal, klaster, dan tautan antara sistem yang berbeda-beda. Nah, dalam sistem entire mungkin sulit untuk mengidentifikasi di mana satu sistem berakhir dan sistem berikutnya dimulai. Klien jarak jauh itu mengakses sistem melalui internet setelah melalui firewall. Nah, permintaan sistem itu diteruskan kepada sekelompok engine atau mesin yang secara bersama-sama membentuk server web. Nah, atau kelompok mesin ini adalah konfigurasi yang punya ciri khas pada lapisan sistem tri-tier dan entire. Nah, secara internal mungkin ada klien tambahan yang tersebar di seluruh, misalnya dalam perusahaan, yang tersebar di seluruh perusahaan yang juga menggunakan layanan sistem baik melalui server web atau dengan langsung mengakses logika aplikasi yang diterapkan di middleware-nya. Ya, seperti itu ya. Jadi ini adalah gambaran dari arsitektur entire system secara tipikal dan bagaimana pengumpulan jaringannya itu sangat besar, bagaimana komputer itu yang digunakan secara individual, kemudian klaster dari komputernya, serta link di antara sistem yang digunakan. Ini sangat kompleks di dalam entire arsitektur. Di bagian akhir ini ada distributed layers entire atau mendistribusikan lapisan dan tingkatan. Nah, setelah menyimak penjelasan di slide sebelumnya, kita telah memperhatikan suatu pola dalam kelemahan dan kelebihan pada setiap masing-masing arsitekturnya. Kemajuan dari arsitektur one tier ke entire itu atau dari kemajuan dari arsitektur satu tingkat menuju ke n tingkat itu dapat dilihat sebagai penambahan tingkatan yang konstan, di mana dalam setiap tingkatan itu arsitekturnya mencakup selalu menyinggung fleksibilitas, kemudian ada fungsionalitas dan kemungkinan bagaimana sistem dapat terdistribusi
dengan baik. Kekurangannya adalah dengan setiap tingkatan arsitektur itu memperlihatkan masalah kinerja sehingga meningkatkan biaya komunikasi atau menjadi lebih mahal. Nah, selain itu setiap setiap tingkatan juga lebih banyak kompleksitas dalam hal manajemen dan penyetelannya atau dalam hal settingnya. Nah, evolusi dari sistem one tier ke n tier ini adalah referensi yang baik untuk kita ingat semua ketika menganalisis teknologi service web atau teknologi layanan web. Nah, perlu kita ingat juga bagaimanapun layanan web adalah contoh yang sudah sangat familiar, yang dibangun, yang sudah ada, yang kita bisa saksikan di kehidupan kita sehari-hari modern ini. Pertemuan kali ini cukup sekian. Nanti kita akan bertemu di pertemuan keempat dengan masuk pada communication in an information system, masih bagian dari distributed information system. Lalu kemudian kita akan masuk pada middleware. Nah, silakan bisa melihat tugas pada Scalsa, serta jangan lupa untuk melakukan presensi dan mengerjakan kuis ya. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.